Indonesia adalah negara majemuk dengan beragam suku dan agama. Begitu juga dengan Kalimantan Utara. Keberagamannya membuat Kalimantan Utara layaknya sebuah Indonesia mini. Untuk itu diperlukan sebuah paguyuban untuk membangkitkan semangat kebersamaan, toleransi di atas keberagaman yang punya satu tujuan sama, yaitu tujuan yang mulia. Salah satunya adalah Pakuaja, Paguyuban Keluarga Warga Jawa Kalimantan Utara. Sebuah paguyuban yang dihadirkan tidak hanya sebatas organisasi papan nama. Lensa Publik pagi ini akan membahasnya bersama narasumber kami dari Pakuaja Kaltara. Sesaat lagi bersama saya Rina Chandra, hanya di Ekuator TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kali ini Lensa Publik kembali menyapa Anda dalam topik yang berbeda, yaitu membahas tentang paguyuban, sebuah paguyuban keluarga warga Jawa atau Pakuaja yang hadir di Kaltara. Dan kali ini tema yang akan kita angkat yaitu mengenai Pakuaja Kaltara merawat paguyuban tak sebatas organisasi papan nama. Dan di studio telah hadir bersama saya dua orang narasumber, yaitu yang pertama Bapak Haji Saimin SAGM. Didirikan kurang lebih 22 tahun lalu. Para pendiri cukup lama sekali, Pak, ya, Pindi Sepuh, orang Jawa, salah satunya adalah tokoh yang sudah almarhum, seperti Pak Hartomo, seperti Pak Haji Mulyatno, itu salah satunya. Baik. Jadi kami ini sebagai generasi penerus tentunya merawat dan membangun bagaimana yang telah dicetuskan oleh para sesepuh itu, pendiri itu akan kami lanjutkan. Kebetulan berdirinya Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Utara, teriring juga Pakuaja untuk mengembangkan, artinya sertakan Pakuaja memposisikan diri sebagai Pakuaja Kalimantan Utara. Jadi wilayahnya ya se-Kalimantan Utara. Awalnya dari Tarakan dulu, Pak, ya? Awalnya dari Tarakan. Oke, kemudian berkembang sampai di 4 kabupaten dan kota, begitu ya? Betul sekali. Oke, Pak Saimin, saya coba beralih ke Pak Saimin. Untuk apa namanya, Pakuaja sendiri itu, kalau Bapak tadi kan didaulat sebagai Ketua Pakuaja Provinsi Kalimantan Utara. Apa nih visi dan misi mendirikan apa namanya organisasi paguyuban ini? Kalau tagline Bapak kan tidak hanya sebatas organisasi papan nama nih. Gimana, Pak? Iya, terima kasih. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan kepada khalayak, mudah-mudahan semua khususnya warga Jawa di Kalimantan Utara ini dalam kondisi sehat walafiat dalam rangka menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan selalu rukun, ya, kompak, ya, untuk menuju satu visi yang memang ingin kita cita-citakan, ya kan, ke depan, ya. Orang Jawa ini mengerucut kepada rukun dan kompak. Rukun dan kompak. Agawi Santoso, Saiyak, itu satu komando yang nanti akan kita raih, gitu ya, mimpinya. Gitu. Jadi gini, Mbak Rina. Jadi saya ini sebetulnya sebagaimana disampaikan Pak Arjo tadi, Pakuaja ini kan sekian tahun yang lalu didirikan, Tarakan, kemudian ada Nunukan, kemudian ada Malino, kemudian ada KTT, dan kemudian ya embrionya setelah itu kan ada Kaltara, ya. Jadi kita terus berpikir terus bagaimana menciptakan Pakuaja Provinsi Kalimantan. Menyesuaikan dengan perkembangannya, begitu ya, seiring itu. Akhirnya pada tanggal 4
Agustus 2023 kemarin itu terlaksanalah ya Mubes yang kedua untuk saya, Mubes yang kedua, karena Mubes yang pertama Pak Badrun 5 tahun ke belakang, kemudian Mubes yang kedua terjadi, dan saya terpilih. Setelah itu ya secara organisatoris lah kita lakukan untuk bisa membangun semangat orang Jawa. Ya. November deklarasi yang alhamdulillah deklarasi itu menurut sejarah yang artinya selama Pakuaja berdiri ya baru sekali itu yang bisa dilakukan secara besar-besaran yang di Tanjusela kemarin itu ya Pak ya. Itu ya telah kita lakukan bangkar dan kemudian sekarang datang Ramadan. Jadi kami ini hanya 6 bulan berjalan nih Pakuaja Kaltara. Datang Ramadan kita safari ke 5 kabupaten kota, bahkan nanti setelah ini nanti sore itu kita ke Sebate safari di Sebate. Kita sekitar ada 15 orang dari Kaltara ini menuju ke Sebate untuk safari. Itu agenda kegiatan begitu ya. Dan sekaligus konsolidasi organisasi. Ya. Alhamdulillah kuat dan kompak kita. Alhamdulillah. Ya. Bicara kuat dan kompak pasti perjuangannya nggak mudah. Saya coba kembali ke Pak Harjo. 20 tahun tuh Pak, bagaimana caranya menghimpun semua warga Jawa sampai sedemikian hebatnya terkumpul, pasti butuh perjuangan. Gimana awalnya? Itu pasti ya mencari tahu si A, si B dan sebagainya. Sampai bahkan sekarang sudah 34% begitu Pak ya jumlahnya di Kaltara ya. Gimana Pak? Jadi memang betul. Artinya ini sebuah kehidupan sosial. Diperlukan keikhlasan, ketulusan. Ya, ini semangat untuk bagaimana apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Pakuaja Kaltara terwujudnya nanti Saijak Saeko Proyo, Rubun, dan itu cita-cita kami. Memang tidak mudah, Mbak. Itu sekali lagi dibutuhkan ketulusan dan keikhlasan dari semua, utamanya sesepuh, sepuh. Kami selalu semangat untuk bagaimana bisa terwujud. Dari periode ke periode memang ada dinamika yang luar biasa. Wajar begitu ya. Tetapi semuanya itu semua yang menjadi ketua Pakuaja itu ada sejarahnya, ada maknanya tersendiri. Jadi semua baik, ya tidak adalah namanya manusia tidak ada kekurangannya. Apalagi ini sebuah paguyuban sosial tadi diperlukan masalah pendanaan dan lain sebagainya. Ketika kegiatan itu tidak terlepas dari biaya dan lain sebagainya. Di sini diperlukan tadi nawaitu yang tulus untuk bagaimana membangun soliditas, silaturahim, itu kita jalin terus. Jadi kita, saya saat ini memang awalnya itu sebagai penerus, tapi saat ini sudah disepuhkan gitu. Artinya sebagai seniornya Pakuaja begitu ya. Justru saya sekarang yang menyemangati para generasi jadi di Makassar kan sebelum melaksanakan Mubas tempo hari kami juga roadshow di Makassar untuk bagaimana membangun semangat terwujudnya Pakuaja Kaltara. Jadi itu ada prosesnya memang. Jadi inilah perjuangannya begitu Pak Ade ya. Lebih-lebih secara letak geografis Provinsi Kalimantan Utara ini kan tidak mudah seperti di Jawa semuanya bisa ditempuh dengan daratan semacam ini. Sekarang harus pakai speed dan sebagainya. Masuk ke pelosok gitu. Ini memang diperlukan itu kesungguhan tantangan. Tapi inilah artinya semuanya bisa jadikan sebagai sebuah tantangan untuk bagaimana apa yang kita wujudkan bersama nanti. Insya Allah dengan semangat kita bisa tercapai. Perlu proses. Ya. Bicara proses, Bapak sudah terpilih sebagai Ketua Pakuaja Kaltara di tahun lalu, Pak ya. Nah, pola kepemimpinan apa nih yang Bapak ingin terapkan di dalam, karena setiap pemimpin pasti punya warna berbeda begitu ketika sebelumnya memimpin Pakuaja yang lama, kemudian Bapak sekarang estafetnya ke Bapak. Seperti apa yang konsep Bapak sebagai pemimpin yang baru? Jadi ya bagi saya
sederhana aja. Jadi saya juga sepakat dengan Pak Arjo, kita bagaikan air mengalir aja ya. Jadi kita juga tidak harus organisasi sosial. Kita ini memimpinnya juga tidak sama seperti gaya-gaya pemimpin struktural kan begitu. Oke, betul. Bukan atas bawahan begitu ya. Kita dalam mitra begitu ya. Kita ini mitra semua. Bagaimana kita ini harus andap asor itu pokoknya itu yang gaya-gaya yang harus saya lakukan. Jadi antara satu orang dengan orang lain itu saya approach-nya itu pendekatannya itu berbeda karena saya menganggap bahwa tidak ada kader, tidak ada warga Jawa yang tidak potensi, semua memiliki potensi, itu dasarnya dulu. Sesuai bidang masing-masing. Iya, sesuai bidang masing-masing tentunya. Jadi tidak ada apkiran gitu ya istilahnya kan. Iya, betul. Jadi bagi saya pemimpin organisasi itu saya sering katakan itu 3M saja ya kan. Apa itu 3M itu satu itu memanage. Memanage, oke. Kemudian kalau kita mampu memanage dengan berbagai variasi dan kondisinya, itu insya Allah organisasi jalan. Ya. Ya. Terus kemudian yang kedua itu yang kedua itu menggerakkan, ya kan. Nah kita sebagai ketua itu harus mampu menggerakkan. Ya, saya buktikan bahwa deklarasi itu artinya wujud nyata bahwa saya mampu menggerakkan warga. Kalau saya tidak mampu menggerakkan, tidak mampu memanage, maka tidak akan terjadi deklarasi semacam itu. Ya, kan gitu. Dan M yang terakhir, Pak? Ya, yang M yang terakhir itu mengeksekusi. Eksekusi. Ya, maksudnya ketua ini resikonya besar, ya kan gitu resikonya besar. Jadi merealisasikan begitu ya, bukan cuma sekedar tadi bahasa Bapak organisasi papan nama. Eksekusi. Kalau nggak eksekusi nanti nggak ujung-ujungnya itu nggak sampai ujung. Jadi harus sampai ujung. Hanya berhenti di jargon dan visi-misi semata begitu, Pak. Angan-angan, mimpi, tidak boleh. Pemimpin tidak boleh mempunyai hal seperti itu, harus eksekusi. Apapun resikonya itu memang ada, tapi itulah. Insya Allah saya punya keyakinan dengan saya tentu ya mungkin kali-kali keras, mungkin ya kali-kali, tapi insya Allah saya sadar bahwa ini bukan organisasi secara struktural memimpinnya, tapi ini jalur bahasanya kemasyarakatan, jadi harus andap asor gitu. Ya, oke. Bicara andap asor, tahan dulu Pak, kita harus dijajah sejenak. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan perbincangan kita di program Lensa Publik setelah jeda pariwara yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Ronaldo Maradona Siregar, Kapolres Tarakan, beserta Ketua Bayangkari Cabang Tarakan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi seluruh umat muslim di kota Tarakan. Semoga Ramadan tahun ini membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Ronaldo Maradona Siregar, Kapolres Tarakan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah bagi seluruh umat muslim di kota Tarakan. Dalam rangka terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif pada bulan suci Ramadan tahun ini, saya memberikan beberapa himbauan. Yang pertama, tingkatkan iman dan takwa dengan perbanyak kegiatan ibadah. Hindari kegiatan yang tidak bermanfaat dan dapat mengurangi nilai ibadah puasa. Yang kedua, tetap jaga rasa toleransi dan saling menghargai antar umat beragama. Yang ketiga, agar tidak menyalakan petasan atau kembang api yang dapat mengganggu dan membahayakan warga sekitar, dan dilarang untuk menyalakan petasan atau kembang api di dekat rumah ibadah dan fasilitas umum. Yang keempat, dilarang melakukan balapan liar
serta berkendara dengan menggunakan knalpot racing atau knalpot brong yang mengganggu kenyamanan warga masyarakat yang lain. Yang kelima, dilarang untuk melakukan balap lari yang tidak pada tempatnya, yang dapat membahayakan diri sendiri dan keselamatan warga pengguna jalan lain. Yang keenam, selalu waspada terhadap tindak kejahatan selama bulan Ramadan. Pastikan rumah dalam keadaan terkunci saat ditinggalkan, dan pastikan juga peralatan listrik serta kompor dalam keadaan yang sudah mati. Ketujuh, waspadalah terhadap lingkungan sekitar Anda. Bila ada hal yang mencurigakan, segera laporkan kepada petugas polisi terdekat, baik Babin Kamtibmas ataupun petugas kami di Polsek dan Polres. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polres Tarakan, Paten. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih tetap setia menyaksikan Ekuator TV dalam program Lensa Publik. Dan kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Ketua dan Wakil Ketua dari Pakuaja Provinsi Kalimantan Utara. Bapak, saya lanjut ke Pak Harjo nih. Pak Harjo tadi mohon dikoreksi kalau saya salah, kalau nggak salah sekitar 33 hingga 40% warga di Kaltara ini Jawa ya Pak ya? Nah, Insya Allah begitu. Jadi jumlahnya boleh dibilang prosentasenya cukup tinggi gitu. Nah, bagaimana strategi Bapak dalam memperkuat hubungan ya antara anggota Paguyuban, karena Bapak tadi sudah mengikuti perkembangan rekam jejak Pakuaja dari awal begitu ya. Pasti di dalam juga pasti banyak riak-riak begitu. Nah, sebagai seorang sesepuh Pakuaja Kaltara, apakah ada strategi khusus guna menyelaraskan heterogenean teman-teman yang rata-rata pasti berlatar belakang sosial ekonomi yang berbeda begitu. Apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Pakuaja Kaltara tadi, memang ini tidak mudah. Ya, kunci pertama adalah pendekatan-pendekatan, ajaan-ajaan. Dan tentunya ini karena sebuah organisasi apa yang disampaikan bahwa masyarakat Jawa yang ada di Kalimantan Utara kurang lebih 32-33%. Yeah. Inilah saya berharap sebagai pendamping atau wakil dari Ketua Umum Pakuaja ini ke depan ini ada pendataan-pendataan sehingga itu tidak hanya sebuah wacana. Bilangnya, paling tidak itu ada pendekatan data ketika kita sudah mendata dari warga kita. Ada berapa orang ya, pastinya tinggal di mana? Paling tidak ya tidak mungkinlah kita ini organisasi sosial data secara seperti statistik. Paling nggak in paling tidak ya secara makro. Hubungan komunikasi dengan pemerintah kabupaten kota dengan hal ini ya kan ada datanya gitu. Nah, dari data-data itu paling tidak kami menginventarisir paling tidak yang aktif yang dan sebagainya tadi untuk bagaimana ke depan Pakuaja ini betul-betul tidak hanya paguyuban tapi betul-betul guyub, karena paguyuban itu maksudnya untuk guyub kan gitu. Inilah saya para tokoh agama, tokoh pemuda, sesepuh, bini sepuh ini paling tidak data itulah yang kita update nanti sehingga terjalin sebuah hubungan komunikasi baik, ajaan-ajaan sehingga nantinya mengerucut paling tidak itu data apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Jadi ajaan-ajaan ya para tokoh utamanya ini memberikan sumbangsi pola pikir yang baik bagaimana organisasi ini bisa jalan. Jadi memang ini ya pendekatan personal, ajaan ya. Saya ini tidak intinya untuk artinya roadshow secara pribadi maupun membawa jajaran Pakuaja ini ke masyarakat Kaltara. Saya ya ke Malino, ke Nunukan. Itu hanya semangat untuk membangun silaturahmi.
Nah, tentunya ini harapan kami, ending dari apa yang kita lakukan khususnya di dalam jajaran Pakuwaja Kaltara ini nanti itu berdampak positif bagi masyarakat warga Jawa khususnya. Syukur alhamdulillah kalau berdampak positif kepada saudara-saudara kita yang lain yang di luar Jawa. Tentunya ini kami bangun komunikasi ketua-ketua paguyuban yang ada di Kalimantan Utara. Sehingga terjalin hubungan komunikasi, keharmonisan. Bila mana ada suatu hal yang tidak kita inginkan, insya Allah tidak merepotkan pemerintah, secara mandiri begitu Pak ya, tidak merepotkan kepolisian, tetapi kita membangun sebuah komunikasi sesepuh benisepuh, para ketua dari semua ketua paguyuban yang ada di Kaltara, insya Allah itu nantinya pasti secara tidak langsung membantu ketertiban, kenyamanan, keamanan pemerintah kota, provinsi atau kabupaten kota. Harapan kami begitu. Dari yang disampaikan Pak Harjo menarik sekali, tapi itu butuh effort yang besar. Apalagi Bapak sekarang didaulat sebagai ketua Provinsi Kaltara dengan 4 kabupaten dan 1 kota, bukan main-main, itu PR berat. Nah, apa yang Bapak lakukan sebuah strategi untuk menstimulus masing-masing kota dan kabupaten tadi tetap bergerak menggeliat? Apa yang Pak Syarmin lakukan? Yang pertama saya melanjutkan apa yang disampaikan Pak Harjo. Jadi sekarang ini lagi ada tim IT, kemudian untuk memaksimalkan pendataan warga Jawa itu dengan menggunakan Google Form. Google Form, Google Form itu disebar ke Kaltara, tapi nanti mengerucut memilah Tarakan, memilah Malino, memilah Nunukan dan lain sebagainya. Sedang kita garap. Tentu seperti apa yang kita sampaikan bahwa kita tidak bermaksud untuk menyaingi BPS. Iya, betul. Dan satu lagi bahwa kita tidak bisa dianggap serta-merta kemudian eksklusif gitu ya. Kita ini memang karena kita orang Jawa, ya kita ngurus Jawa, tapi sungguh ini saya sampaikan bukan Jawaisme. Kita tetap bukan Jawaisme Pak ya. Keragaman, kebersatuan masyarakat seluruhnya di Kaltara ini itu perlu menjadi catatan ya kan. Bukan Jawaisme, tetapi kalau masing-masing itu dirawat oleh komunitasnya masing-masing, maka itu tujuannya seperti disampaikan Pak Harjo tadi, artinya kalau bisa tidak membebani pemerintah dengan seberat-beratnya gitu artinya kan. Kalau masih bisa kita tanggulangi, tetapi kalau kita sudah mungkin berat untuk menanggulangi, ya mungkin hadirlah pemerintah di situ kan. Nah, ini penting ini Pak. Sebagai problem solvingnya gitu. Tapi terakhir opsi terakhir setelah teman-teman seperti itu. Jadi terus pendekatan-pendekatan kita lakukan. Tadi malam saya bersama Pak Harjo di KTT, beberapa waktu lalu bersama di Malino, di KTT juga, terus ini kita lakukan dan begini merawat paguyuban, tidak sekedar papan nama. Ini kan kalau ciri khas orang Jawa nih Mbak Rina, ini ada yang ingin saya sampaikan ini. Budaya. Gimana tuh Pak? Budaya. Jadi budaya ini melekat dengan sisi-sisi yang terkhusus bagi orang Jawa secara mendalam. Orang Jawa ini geraknya itu budaya kan begitu ya. Ada reog, ada lumping, ada uyon-uyon, ada wayang, ada pokoknya berbagai macam hal. Nah ini harus kita rawat, ini harus kita uri-uri. Karena orang itu bisa guyup dari elemen-elemennya begitu itu. Itu bisa mempersatukan kita, merangkul satu sama lain. Semua ini dari sisi kesenian, dari sisi kebudayaan, dari sisi adat istiadat, dari sisi kita kalau pengantin orang Jawa aja tidak sedikit warna-warninya ya kan. Itu akan kami budayakan, ya kan? Tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama ini kami akan adakan festival khusus untuk kuda lumping dan reog. Super sekali. Iya.
festival. Jadi ini cara-cara apa saya dalam rangka melekatkan, merukunkan dari sisi kesenian itu mungkin festival. Jadi kalau festival itu apa kita biaya tidak terlalu banyak, tapi mereka semangatnya luar biasa. Karena akan dilombakan. Sekedar mungkin ingin meraih hadiah 50 juta, tapi mereka merawat budayanya secara pakem itu lebih dari 50 juta tidak terasa. Tidak bisa dihitung begitu ya. Ya, supaya profesional budaya-budaya yang mereka kerjakan itu proporsional, pakem, ya kan, artinya tidak serawutan gitu ya, tidak serawutan, pakem, karena nanti kalau di festivalkan itu dinilai secara pakem kan begitu. Nah, mereka akan mengejar itu, memperbaiki diri, mengedukasi diri, tidak asal tampil begitu ya. Nah, gitu. Baik. Tadi kalau kelekatan Bapak coba rangkai dengan dari unsur budaya. Saya mendengar bahwa sosok Bapak Saimin ini sebagai pemimpin yang mampu mendinginkan begitu. Begitu ya. Apa sih sebenarnya yang mungkin membuat Bapak itu bisa diterima seluruh warga Jawa di Kaltara ini dengan ya suasana yang teduh, adem, ayem, tentrem gitu. Apa kira-kira filosofi dari Pak Saimin? Ya, saya tidak tahu juga Mbak Rini, ini kayak apa gara-gara Pak Arjo. Tapi Bapak Belur memang Mbak Rini. Tapi ya saya bismillah aja. Saya sudah izin sama keluarga, terutama istri saya, bahwa sebagian besar pikiran dan tenaga saya wakafkan untuk organisasi. Terutama yang saya pegang jadi tanggung jawab saya adalah Pakuaja Kaltara. Saya rasanya kalau mau tidur itu saya harus berpikir bagaimana saya memimpikan orang Jawa kelak kemudian itu menjadi satu kenyataan yang tidak merepotkan orang atau suku lain. Itu menjadi angan-angan saya. Tidak merepotkan pemerintah, ya kan, tidak menjadi beban pemerintah dimanapun orang Jawa berada. Orang Jawa harus guyup, harus bekerja keras, harus berusaha semaksimal mungkin. Itu harus diciptakan, harus diwujudkan. Gimana ya? Artinya seperti itu. Dan saya saya memang ditempa dari organisasi sejak saya sekolah ya, Rina ya, sehingga coba di masa tua saya ini ya, masa setengah tua atau tua saya ini ya kan gitu, saya akan coba ramu, saya naikkan, saya turunkan, ya saya naikkan, saya turunkan pikiran itu. Coba kalau memang saya ini sudah didaulat menjadi ketuanya orang Jawa di Kalimantan Utara, kan saya harus menjadi orang tua saya ini. Terus tutur katanya, tingkah lakunya, gerakannya, dan lain sebagainya itu saya harus menjadi contoh, ya kan? Iya, teladan saya ini harus menjadi teladan. Jadi ya itu yang berusaha ingin saya upgrade itu, untuk itu bisa muncul sosok-sosok yang tentu saya tidak juga meninggalkan sejarah. Ya kan, yang saya tahu bagaimana Haji Hartomo, saya juga ikut partisipasi saat itu. Ya kan, yang saya tahu bagaimana Pak Supaat, saya juga terlibat di dalamnya saat itu. Saat beliau jadi ketua umum Pakuaja Tarakan. Karena saya cerita Tarakan, saya berasal Tarakan bersama-sama Pak Arjo. Bagaimana kemudian setelah itu, setelah itu Pak Suharjo, ya kan, jadi ketua, saya sekretaris umum. Duet berdua ini. Ya, kemudian bagaimana juga setelah itu kompetisinya terus berkembang, Pak Supaat, terus kemudian almarhum, kemudian sekarang Pak Jamin, tidak tetap sama satu-satu. Saya sering menyatakan jangan lupakan sejarah. Masing-masing episode itu membawa dampak positif terhadap perkembangan dan sejarah orang Jawa sampai sekarang. Ada Pakuaja Kaltara. Alhamdulillah, puji. Ya, Bapak semangat sekali, saya jadi terinspirasi juga. Bapak berarti boleh dibilang sebagai pasangan duet yang
cantik begitu ya, dengan Bapak Saimin dengan konsep kepemimpinannya begitu, memimpin adalah sebuah seni begitu, seni bagaimana memimpin masa, dan Bapak hadir sebagai peneduh, sebagai sosok apa namanya senior di Pakuaja, pasti di dalam ada riak-riak dong Pak. Ya. Betul sekali. Ketika ada sesuatu boleh dibilang huru hara dalam tanda petik tadi, kira-kira Pak Saharjo kah yang tampil untuk menenangkan semuanya itu? Bagaimana Pak Ajeng? Jadi namanya dinamika dan persoalan, permasalahan. Bahkan ini saya pahami selama ini. Itu masing-masing kabupaten kota Pakuaja punya PR atau persoalan-persoalan tersendiri. Berangkat dari situlah kita akan mengurai apa sih sumbernya persoalan, apa sih penyakitnya. Kalau paling tidak, kalau kita ngerti persoalannya, ngerti penyakitnya, obatnya apa, kan itu. Obatnya tidak lain adalah salah satunya pendekatan, bahwa pemahaman bahwa ini sebuah organisasi sosial, tidak sakal, karena itu tadi masing-masing kabupaten kota. Alhamdulillah pada saat ini lagi semangat-semangatnya, salah satunya itu seluruh kabupaten kota itu membangun sebuah rumah singgah sebagai sekretariatan. Ini permanen-permanen, sudah permanen-permanen. Nah ini seperti Tarakan ini membangun yang dibangun Pak Jamin ini permanen. Malino kemarin itu kalau 500 orang muat, acara muat. Biasa sekali. Saya resmikan lagi pada saat ini awal-awalnya terbentuknya Pakuaja Kalimantan Utara, rumah singgah Sebatik yang nanti malam akan kami silaturahmi lagi. Bahkan waktu itu ya kita bangga sebagai namanya Kecamatan Sebatik punya rumah singgah diresmikan oleh Pak Gubernur, itu luar biasa. Nunukan juga begitu. Nah ini akan kami wujudkan. Saya sudah 1-2 bulan ini memikirkan bagaimana terwujudnya rumah singgah Pakuaja Kaltara yang keberadaannya di ibu kota provinsi Kalimantan Utara. Jadi itu nanti yang pertama memerlukan lokasi yang paling tidak memadai, bangunannya paling tidak nanti yang paling tidak ya sudah memadai, karena ini sebagai simbol Pakuaja Kalimantan Utara. Di sanalah nanti kan bangun. Karena apa? Kalau tidak diwujudkan semacam fisik semacam itu, ada sebagian masyarakat Jawa nggak tahu Pakuaja itu apa sih, ada atau tidak. Ternyata dengan adanya lambang atau simbol sebuah rumah singgah, katakanlah ini rumahnya warga Jawa kan gitu, itu merasa memiliki, itu paling tidak nantinya menyemangati, tergugah hatinya yang selama ini mungkin tidak tahu. Karena apa Mbak Rina, saya sangat prihatin. Banyak warga Jawa memang kalau seperti warga Jawa yang ada di kota Tarakan ini, saya anggap itu sudah makmur, sudah baik hidup di tengah kota. Tapi sebagian masyarakat Jawa yang hidup di wilayah transmigrasi, kami juga ya ke sana silaturahmi dan sebagainya. Justru di sana itu sangat terenyuh kami mendengar keluhan dan lain sebagainya. Tapi kita sungguhnya namanya ini paguyuban, tidak bisa mencari jalan keluar begitu saja. Paling tidak apa yang diinginkan, apa yang dikeluh kesahkan, didengar, kita ikut merasakan, karena ini saudara kita sesama dari Jawa, sebagai orang rantau, hidup di rantau, masih ada kehidupan semacam ini. Kami siap itu Bu Rina, dengan Ibu Ketua Umum Pakuaja, Ibu Saimin, Pak Saimin, rombongan, bayangkan kalau pesan itu naik itu seperti motor yang itulah belakangnya ada
sholat. Ya, betul. Ya, itu sampai berapa jauh macet jangan naik itu. Nah, kalau itu tidak kita laksanakan dengan kesungguhan, nawaitu panggilan hati, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin kita itu tahu. Nah, siapa lagi kalau nggak kita ini? Paling tidak kami nanti barangkali ada memikirkan ketika ketemu Pak Bupati atau Pak Gubernur akan kami sampaikan bahwa bukan kok kita ini berlebihan, tapi ini untuk kepentingan warga masyarakat secara luas, sarana prasarana seperti listrik nggak ada, seperti air bersih nggak ada. Ini kan apapun alasannya, Pak Waja di sini harus hadir. Harus ada di tengah-tengah mereka sehingga ini paling tidak itu menyemangati sebuah kehidupan di wilayah-wilayah yang sangat jauh dari begitu. Betul. Itu mereka luar biasa senangnya kita silaturahmi, kita ajak bicara, kita ajak diskusi. Nah, itulah memang tugas kita yang macam itu. Kita tidak berlebihan, tidak mungkin lah kita ini nggak punya anggaran, nggak punya apa dan sebagainya. Tidak itu. Kira-kira kita ini tidak bisa dengan dana, tapi paling tidak pemikiran dan sebagainya. Juga perhatian, betul, perhatian, ada empati, ada rasa, karena kita sesama hidup di rantauan. Itulah yang akan kami jalankan terus. Memang perlu proses tadi, artinya tidak kok BIM salah BIM terus dituntut Pak Waja harus mensejahterakan wong pemerintah yang sudah tiap tahun ada anggaran aja bisa gitu ya. Keberadaan Pak Guyuban kami tidak merepotkan pemerintah itu. Alhamdulillah, paling tidak kita justru mendukung, membantu. Artinya demikian itu cita-cita kami, dan ini selalu kami berikan kepada sesepuh, opini sepuh, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh ibu-ibu, tokoh wanita, itu memberikan semangat itu. Alhamdulillah ini keberadaan Pak Waja Kalimantan Utara ini lagi jadi bincangan, ada di suasana ekonomi yang saat ini habis kita ibarat di hantam badai yang begitu besar, COVID. Kita masih bisa silaturahim ke sana kemari dengan mandiri, dengan upaya bagaimana tanpa ada dana, tapi bagaimana ini bisa terwujud? Karena kami juga sebagai wakil atau dikatakan sebagai sesepuh ini harus teriring dengan apa yang disampaikan Pak Ketua Umum. Artinya yang 3M harus bagaimana kita sudah tekad. Ini mengajak ya, disinilah peran kami. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai sesepuh, sohbini sepuh warga Jawa, marilah kita bergabung di Pak Waja demi untuk kerukunan, keguyuban warga kita hidup di rantau, karena kita ini bukan kok eksklusif, tetapi kita ini paling tidak kalau berdampak positif pada warga kita itu insya Allah nanti berdampak kepada saudara-saudara kita yang lain. Baik, mulia sekali Pak Arjo, tapi kita rasanya harus jeda dulu. Ya, mudah-mudahan pemirsa di rumah, pemerintah dan juga warga masyarakat Jawa menyaksikan tayangan ini sehingga tergerak yang belum bergabung di dalam Pak Waja untuk bersama-sama mendukung program kerja dari beliau berdua. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Ekuator TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar Ramadan telah hadir. Saatnya membersihkan jiwa dan siapkan hati untuk mendekatkan diri padanya. Saya Iwan Setiawan selaku Direktur PDAM Tirta Alam mengucapkan marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 2023.
Fajar Ramadan akan segera hadir menerangi bumi. Saatnya membersihkan jiwa dan siapkan hati untuk mendekatkan diri padanya. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah telah tiba. Kami, segenap keluarga besar Stasiun PSDKP Tarakan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 2023. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci yang penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk kita lebih mendekatkan diri kepadanya. Dengan segala penuh kerendahan hati, saya selaku Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di tahun 2023. Semoga dalam menjalankan ibadah puasa kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, kebahagiaan, dan sukacita oleh Yang Maha Kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Ekuator TV dimanapun Anda berada, terima kasih tetap setia menyaksikan program Lensa Publik pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Ketua dan Wakil Ketua Pakuaja Provinsi Kalimantan Utara. Bapak, panjang lebar yang disampaikan oleh beliau tentunya tidak mudah dan tidak murah. Ya, ini bicara soal murah ini ya. Simon, bisa disampaikan pendapatan daripada Pakuaja itu sumber pendanaan paguyuban ini dari mana aja? Kemudian bagaimana strategi Bapak untuk melakukan pendekatan terhadap pemerintah, pihak swasta, donatur, dan sebagainya pun apapun itu pasti nggak mudah. Kira-kira gimana nih yang bisa disampaikan? Masya Allah, saya juga tidak bisa membayangkan tuh Mbak Rina. Kemarin itu deklarasi 700 juta dari mana? Subhanallah. Dari 700 juta ya Pak ya? Sekitar 700 juta. Ini keliling ini 15 orang, 20 orang ini kesebat ini 15 orang. Ya. Dari mana uang itu? Tapi bisa jalan nggak sih? Ya. Alhamdulillah ya, ini lewat Lensa Publik. Ya, saya sampaikan. Gaya saya mungkin itu gaya saya. Ya. Tidak usah saya sebut namanya, ya, siapa saja yang berinvestasi 1.000, 2.000, 3.000 dan lain sebagainya, dari mulai berdirinya Pakuaja Kaltara, deklarasi sampai konsolidasi organisasi roadshow di 5 kabupaten kota ini, Masya Allah, saya terima kasih ucapkan terima. Mudah-mudahan Allah membalasnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ikhlas. Mbak Rina, begini, ada yang saya ingin sampaikan ini ya, merawat paguyuban tak sebatas papan nama. Jadi saya meyakini, mohon maaf dengan segala kerendahan saya, kalau pucuk pimpinan organisasi itu dipimpin oleh orang organisatoris, yang kemudian sudah melalang melintang, sudah banyak jatuh bangun dan lain sebagainya. Ada satu sebetulnya yang tidak bisa ditinggalkan agar mampu merawat paguyuban apapun namanya dia, bukan sekedar papan nama. Itu adalah konsolidasi organisasi. Ini penting. Harus hadir, kita harus hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah mereka berada. Sehingga dengan kita hadir itu, dia mempunyai semangat tinggi. Ya kan? Loh, saya ini loh Mbak Rina, ini roadshow ini saya ini mengganggu warga setempat, warga sekian. Misalnya ini malam nanti ini di Sebatik, ya kan? Saya datang tuh, dia itu menyiapkan, beliau itu menyiapkan seminggu yang lalu.
Bahkan foto-fotonya tadi malam itu sampai jam 3 itu belum pada tidur untuk menyiapkan kehadiran apa pengurus Papua Jakarta. Begitu semangatnya. Itu kalau dinilai uang itu, iya, luar biasa. Tanpa saya minta begitu ya. Belum lagi nanti saya dijamu. Belum lagi nanti itu semuanya itu bergerak masyarakat di setempat sana. Karena akan hadir itu pengurus Papua Jakarta. Pemimpinnya begitu ya. Ini luar biasa. Jadi saya berbiaya, dia berbiaya. Ya gotong royong. Itu muncul dengan kesadaran sendiri, insya Allah. Berbagi dengan yatim piatu, orang-orang yang tidak kurang mampu. Itu diciptakan. Urunane kondisi ini wujudin. Nah, ini kalau kami tidak konsolidasi organisasi, mereka tidak mempunyai semangat begitu dan kurang mantep ya. Masa pimpinannya orang tahu teko ya kan gini. Masa pimpinannya tidak pernah datang ke sini. Begitu saya datang dia repot itu 1 bulan yang lalu, dia repot itu 1 minggu yang lalu dengan pola daya pola tingkah untuk bisa menyisip 1.000-2.000 dari warganya setempat untuk menyiapkan nanti kedatangan dari Bapak dan anggota. Makanya konsolidasi organisasi ini tidak bisa dianggap remeh. Nggak bisa mikir di telepon tok awakmu masalah tidak bisa. Nanti setelah ini kita akan tahu, dia akan cerita, kita dialog. Nah itu tadi yang disampaikan Pak Arjo tadi. Dia akan cerita masalahnya, bahagia, sedihnya, dan lain sebagainya. Nah, itu kan kita tampung sebagai aset, ya kan? Bahwa itu harus yang memerlukan solusi, kita carikan solusi. Yang kemudian dia juga menanggulangi, kita jadikan referensi. Kan begitu? Luar biasa, Pak. Pak Arjo, saya tiba-tiba teringat. Apakah dari yang sudah disampaikan oleh beliau dari perkembangan Pakuaja dari masa ke masa mengalami ke arah yang lebih baik atau bagaimana? Apakah dulu tingkat kerumitan, kesulitan yang dihadapi lebih sulit dahulu atau lebih sulit saat ini dengan segala pembiayaannya dan sebagainya? Kalau saya sih, bagi saya pribadi itu sesungguhnya persoalan dan permasalahan dan solusi masalah biaya, dana dan sebagainya itu ya sama aja sebenarnya. Bagi saya pribadi ya gitu. Kedua, memang apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi ya kami harus seiring tadi, seiring dalam visi misi ini bagaimana tercapai sebuah kerukunan keguyuban itu. Nah, karena apapun alasannya, ya tidak mungkin kegiatan ada semacam tadi itu sampai Ramadan tanpa akan biaya, jerbas juga mau biaya kan, itu sudah pasti. Berarti sudah tergali dengan seperti itu gitu ya? Karena kami ini sudah ibaratnya Pakuaja ini bagian dari tanggung jawab moral kami sebagai sesepuh keberadaan. Bahkan kami bagaimana Pakuaja ini sampai nanti anak cucu kita ini berkembang dan dengan baik itu, perkembangannya dengan baik. Itu bahkan kami ya ini belum tercapai. Sampai kami itu punya angan-angan bahkan itu sudah tinggal menjilid Pak. Bikin buku sejarah orang Jawa di Kalimantan Utara atau di Tarakan itu seperti apa? Dari awal. Sesepuh ini ada orang yang saya minta ini itu asal usulnya usia 90 tahun, 87 tahun sejarah orang Jawa dan sebagainya itu akan kami maksud saya ini tujuan untuk bagaimana anak cucu kita itu paling tidak ketika kita sudah dibukukan sebuah buku itu paling tidak itu ada sejarah ternyata bahwa ternyata kehadiran warga Jawa di tanah Kalimantan Utara atau Tarakan ini tidak serta-merta ini membebani sebenarnya. Karena dulu sejarahnya itu bahwa dengan adanya seperti tambang minyak
ternyata tuh orang Jawa Tengah itu disitulah sudah mengabdikan diri, sudah bagaimana bisa terrealisasi tambang minyak yang ada di Kota Tarakan terwujud. Itu orang Jawa yang banyak. Orang Jawa. Jadi, dan memang orang Jawa dikenal sebagai pekerja keras, Pak, ya? Iya, gitu. Jadi artinya kalau kita melihat sejarah yang demikian, artinya orang Jawa di bumi Kalimantan Utara ini sudah memberikan kontribusi. Disitulah kami akan hargai, kita hormati, kami akan menulis sebuah buku itu masih belum apalagi sudah wilayah Kalimantan Utara ini kan sejarah kabupaten kota itu tentunya itu beda dan lain sebagainya. Tapi itu sebuah impian. Tapi itu sudah kami laksanakan, cuma waktu itu ada kepengurusan saya habis, ya gitulah. Belum sempat. Belum sempat. Tapi sudah sudah dibukukan. Sempat. Bahkan itu para dokter akademisi itu yang saya minta kasih tanggung jawab untuk bagaimana mewujudkan buku sejarah orang Jawa ini, karena ini bagian hal yang penting bagi kami. Sampai segitu, karena itu tadilah kita tidak ada sebatas untuk perjalanan saat ini, tapi kita menghormati, menghargai leluhur dan pengabdian orang tua kita. Makanya paku wajah ini kita rawat, kita desain bagaimana memang dari masa ke masa itu problematika dan persoalan itu beda-beda. Tapi tidak kalah penting saya menyarankan dan berikan masukan kepada Pak Ketua Umum, dimanapun kita berada, keberadaan paku wajah itu harus kunci utama mendukung jalannya pemerintahan. Karena apa? Apapun yang dilaksanakan sebuah program pemerintah itu pasti baik untuk masyarakat. Nah, kita ini bagian dari masyarakat. Ini kita dukung dalam artinya paling tidak mungkin barangkali memberikan masukan, memberikan kritik saran yang sifat kritik membangun. Karena sebuah jabatan kepala daerah itu tidak mungkin tahu persoalan sampai di sudut-sudut pelosok desa kan gitu. Nah, keberadaan kita ini syukur alhamdulillah. Kami juga yaitu roadshow ke tanah-tanah itu ternyata banyak yang saya sampaikan kepada Pak Gubernur. Ada sebuah yang saya sampaikan itu insya Allah tahun depan kapan terwujud, karena itu sangat dibutuhkan oleh sarana prasarana berupa jembatan macam itu. Kami jadi membawa aspirasi dari masyarakat yang mungkin karena nggak mungkin pemerintah sendiri belum sampai sana misalnya tidak mengingatkan gitu kan itu. Jadi Mbak Rina memang ini hanya modal semangat, ajakan-ajakan, ketulusan. Makanya saya berharap khususnya ada di jajaran paku wajah ini, kita sebagai pengurus harus punya tanggung jawab moral. Tidak hanya sebuah pengurus hanya dicantumkan sebuah nama, tapi bidang-bidang ini harus jalan. Di bidang keagamaan, di bidang sosial, di bidang kesenian itu jalan. Makanya kami akan nantinya harus konsolidasi dalam artinya baik internal secara administrasi, nanti kita diadministrasikan keberadaan paku wajah secara keabsahan, secara hukumnya kayak apa macam itu kita harus bangun. Teriring juga kita melaksanakan kegiatan fisik, sosial itu kita tetap jalan. Iya, betul sekali. Jadi harus seimbang, karena jangan sampai itu nanti sebagai pegangan untuk regenerasi atau ketua berikutnya. Bahkan saya berharap minimal setiap roda atau paku wajah di kabupaten kota ketika nanti ada mubes, ada pertanggungjawab, sehingga itu bukan kok kita itu minta pertanggungjawaban hal yang negatif, tetapi itu paling tidak itu ada kesan dan pesan apa yang sekiranya menjadi skala priority yang akan dilanjutkan oleh ketua paku wajah berikutnya, sehingga nantinya itu matching gitu loh. Karena intinya apapun siapapun, mulai dari ketua yang pertama bahkan pendiri sampai saat ini hanya cita-cita ingin guyup, ingin rukun, hanya itu kan. Sederhana sebenarnya. Sederhana. Mewujudkan juga hanya itu. Artinya
pendiri Pakuwaja sudah almarhum, sudah ini kan hanya itu. Kalau saya simak secara itu hanya ingin guyup, ingin rukun. Kita ketemu saudara, ya macam saya ini, ya saya bukan kok apa ya. Kalau di kalangan warga Jawa di 5 kabupaten ini, saya ini kenal semua. Saya tidak pernah kok ya mohon maaf tidur namanya tidur di hotel, alhamdulillah. Karena kalau tidur di hotel lo dijemput, daripada mobil saya bayar hotel masih dijemput. Karena ingin itu tadi kongko-kongko, hanya ngobrol-ngobrol tentang bagaimana dan kayak apa, macam apa itu sampai tidak terasa bulan puasa ini. Waduh gak tidur, silaturahim itu gak tidur, selalu penuh dengan agenda bertemu dan kangen-kangenan, dengan rasa kangen-kangennya, dan rasa itu kan menimbulkan sebuah apa ya kebersamaan. Akhirnya orang yang kurang tergugat jadi tergugat. Bagaimana orang yang kelebihan ekonominya mau nggak bantu jadi bantu, gitu. Karena kita awali dengan pendekatan. Intinya itu, Mbak. Baik, Pak Semin terakhir. Iya, siap. Soal mendukung pemerintah, saya jadi teringat sebentar lagi tahun politik di 2024, rawan sekali paguyupan mungkin banyak yang digunakan sebagai kendara dalam tanda petik, ataupun ada berbagai calon-calon yang menggunakan itu, yang sebutnya dikhawatirkan menciderai begitu niat tadi. Apa strategi Bapak untuk hal ini? Saya menyikapi apa yang Mbak Rina tanyakan, saya ingin membawa paguyuban keluarga warga Jawa ini dengan gaya kepemimpinan pentahelik. Pentahelik itu diangkat dari beberapa pihak, dari beberapa pihak. Jadi yang pertama itu kita harus baik dengan pemerintah yang sah. Karena kita ini sebetulnya hadirnya ini ingin membantu dari sisi-sisi yang bisa kita bantu, seperti yang ceritakan Pak Arjo tadi. Mungkin di pojok sana ada masalah tapi belum tersentuh, ya ini kan artinya inginkan. Pokoknya kita yang harus baik dengan pemerintah yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus baik dengan akademisi. Ini menjadi penting ya. Saya sampai-sampai mempunyai gagasan ingin menghadirkan konsultan begitu untuk bisa mengurai secepat mungkin orang Jawa itu bisa guyup dan rukun. Angel mentoyo. Iya kan? Angel mentoyo. Jadi maksud saya ini kalau mau tidur itu berpikir, tapi mau bangun tidur mikir wong Jawa angel mentoyo, tidak angel tuturan nih. Angel. Lah, ini maksud saya ini kan manual ini. Iya. Mungkin saya tidak boleh berpikir manual membawa Pakuwaja ini. Supaya tidak manual, maka harus kita gandeng akademisi ini. Kita supaya step by step, langkah demi langkah pasti terukur. Yang pasti dan terukur. Jadi rumitnya ini kaya apa janiki, supaya langkah kita ini bisa mampu mengurai pasti terukur. Itu bayangan saya, mungkin itu yang mempercepat kita ini bisa melihat presentasi guyup dan rukunnya orang Jawa. Jadi yang pertama, ya yang kedua tadi gandeng akademisi. Kemudian kita harus bersosialisasi dengan masyarakat, baik masyarakat internal Jawa secara khusus maupun masyarakat keseluruhan. Kita berkawan, bersaudara, bersahabat, ya kan? Saya dengan KKS ya kan? Saya dengan Bubuan Banjar teman dan lain sebagainya. Itu semua akan saya lakukan agar bangunan-bangunan ini menjadi cepat, terajut, rukun. Jadi Kaltara ini, Kaltara di hati, Kaltara rumah kita, Kaltara aman, tentram dan damai. Tidak ada permasalahan akibat suku dan ras itu tadi. Kemudian setelah itu kita juga akan berdekatan dengan dunia usaha. Dunia usaha, ini gaya saya ini. Dunia usaha ini menjadi penting karena
CSR-nya ini bisa kita rayu-rayu nih, sehingga saya bisa deklarasi ini. Saya salah satunya juga support, ya tidak perlu saya sebut perusahaan mana. Ya, tapi yang jelas saya mempunyai gaya sendiri, insya Allah itu terwujud bisa. Ya, itu penting, ya, penting dengan dunia usaha ini penting. Kita akan berusaha dan lain sebagainya. Kita akan titipkan masyarakat Jawa di sana untuk bekerja dan lain sebagainya. Itu penting after kita pendekatan kita, ya kan. Lalu kemudian selanjutnya kita semangat membangun itu agar bisa cepat terwujud. Mbak Rina, begini yang terakhir. Kami ini baru 6 bulan berjalan ini. Ya. Kami sudah mempunyai tanah 20 kali 50. Oke. Sebentar lagi ini sudah kami tunjuk untuk bisa mendesain tiketnya, mendesain. Saya bermimpi joglo atau pendopo Papua Kaltara ini yang menjadi dasar itu 3 lantai. Dengan bangunan tidak meninggalkan kearifan lokal, tapi khas Jawa, ya kan, kearifan lokal tentu khas Jawa. Lalu kemudian ditambah joglo, nanti itu untuk rumah singgah bagi orang-orang yang memerlukan dan lain sebagainya, dan itu merupakan satu kebanggaan. Insya Allah ini akan mudah-mudahan terwujud. Saya wujudkan, ini segera saya wujudkan bersama para sesepuh, sopine sepuh, bersama mungkin ya yang saya sebutkan tadi, bersama pemerintah, bersama akademisi, bersama dunia usaha, bersama media massa yang kalah pentingnya itu di antara 5 pentahelik tadi, panjenengan lah, iya kan, yang bisa mensupport sebagian dari program-program Pakuaja, dan itu juga saya ucapkan terima kasih. Ya, siap. Media massa itu tak terlepaskan. Saya kira itu. Super sekali Pak Saimin, Pak Suharjo. Ada yang mau disampaikan sebagai closing statement? Sampai sedikit closing statement. Bahwasanya apa yang disampaikan oleh Mbak Rina sebentar lagi adalah tahun politik. Paguyuban keluarga warga Jawa Pakuaja, baik Kabupaten Kota maupun Kaltara, ini bukan organisasi politik. Tetapi keberadaan Pakuaja Kaltara atau Kabupaten Kota ini ikut peran serta, paling tidak membantu pemerintah sisi keamanan. Bagaimana warga Jawa ini jangan sampai bikin hura-hura ketika proses politik berjalan. Tetap aman. Kedua, bagaimana jangan sampai warga Jawa itu ada yang menggunakan golput. Itu penting. Kita berikan sebuah masukan-masukan karena edukasi, pembelajaran yang baik. Karena dengan golput itu sama dengan yang mencederai daripada proses politik itu. Hal-hal yang demikian itu paling tidak kita laksanakan, kita lakukan, karena kita ini bukan serta-merta partai politik, tetapi peran yang kita lakukan ini sungguhnya itu sudah bagian dari membantu pemerintah. Terlepas dari para calon caleg tadi, karena warga Jawa ini berani gagam, yang ada yang kuning, hijau, biru, macam-macam. Kita paling tidak tahu kan gitu. Para calon-calon ini kami akan bangun sebuah komunikasi, memberikan hal-hal, masukan, barangkali pandangan-pandangan yang sekiranya tidak mencederai proses politik itu, bahkan merugikan warga Jawa atau diri sendiri. Itu selalu kami edukasi, kami berikan masukan-masukan bagaimana yang terbaik untuk ketika akan punya impian, tetapi kita dukung itu. Secara moral kita dukung, karena warga Jawa ini macam-macam, ada orang politik, ada orang pedagang, ada orang kan begitu, macam-macam. Lah intinya ketika beraneka ragam itu ada di wadah sebuah Pakuaja, masa sih nggak kita support, masa sih nggak kita dukung. Bukan kok kita berarti itu secara merta Pakuaja terlibat aktif dalam politik, tetapi artinya
warga kita minta doa restu, minta dukungan, masa gak kita dukung? Itu pribadi-pribadi. Tetapi kita membawa paku wajah jangan sampai nanti diciderai oleh seolah-olah paku wajah berpolitik praktis. Tidak demikian. Jadi jargonnya paku wajah itu Mbak Ani, Mbak Rina, itu paku wajah tidak berpolitik. Tetapi paku wajah menentukan jalannya suksesnya politik. Itu tadi bisa menjadi catatan pada posisi paku wajah saat ini di dunia perpolitikan yang sebentar lagi akan dimulai. Sekali Pak Saiman, terima kasih atas kehadirannya di studio. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam topik yang berbeda dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana siapa itu paku wajah sendiri. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Ketua dan Wakil Ketua dari Paku Wajah Provinsi Kalimantan Utara. Sesungguhnya paguyuban dibangun tidak hanya sebatas organisasi perkumpulan yang hanya sebatas papan nama, namun mewujudkan kepedulian, tanggung jawab, serta sinergitas antar anggota untuk tujuan mulia bersama. Bersama-sama adalah awal. Menjaga kebersamaan adalah kemajuan. Dan bekerjasama adalah kunci sebuah kesuksesan. Salam persaudaraan. Saya Rina Chandra mengakhiri program Lensa Publik. Terima kasih telah menyaksikan Ekuator TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.